sebenarnya lagu ini mempunyai makna pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Iya, iya, iya. Arangke bergandengan tangan, Kerukunan gitu kerukunan, ya. keguyuban, Keguyuban. cincin, Hmm. tidak pernah putus kan? Betul. Cincin itu pernah kita temukan. Nemu selok, Nemu kita selok. pernah menemukan cincin itu Betul, sebenarnya, betul, Bang. betul. Pertama, pada waktu Kerajaan Sriwijaya, Iya. kita temukan cincin itu, Hmm. sehingga kemudian Sriwijaya menjadi sebuah kerajaan besar Iya. di Sumatera yang sampai pengaruhnya ke Malaka. Ke Malaka. Setelah Sriwijaya, kita juga menemukan cincin itu kembali pada waktu zaman kerajaan Majapahit. Majapahit, ya. Lebih luas lagi Ya. dengan sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Saat ini hari Jumat, malam Jumat ya, hari Kamis, tanggal 26 Mei 2023 ya. Kali ini kita akan berbincang kembali tentang bincang-bincang santai kami. Saat ini akan membahas tentang lagu apa? Lagu Madura. Rangke Kekoningan. Ki Rangke Kokoningan. Apa kandungan makna dari Ki Rangke Kokoningan itu? Bagaimana filosofi yang terkandung di dalamnya? Dan apa pesan yang akan disampaikan dari lagu Dolanan termasuk ini? Termasuk lagu Dolanan. Termasuk Lagu Dolanan Madura ini kita akan mengetahui lebih jelas dari keterangan dari Bapak Agus Sugianto sebagai budayawan muda berasal dari Kota Keris, Sumeneb. Bapak Agus Sugianto selain beliau ada jadi kepala sekolah di salah sebuah sekolah dasar negeri di Pasongsongan, dia juga sangat peduli terhadap budaya-budaya yang ada di Sumeneb Madura. Baiklah, tidak perlu panjang lebar, kita akan membedah lagu Ki Rangke Kokoningan. Bagaimana? Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada channel Apoy Madura yang sangat konsisten mengawal, membedah, dan membentengi para generasi muda dari gempuran budaya-budaya luar yang kurang memberikan kontribusi dan bermanfaat. Ya. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Salut buat channel Madura. Iya. Kunyek gunung, kunyek kota. Ya. Memang tidak ada Rotan akar pun jadi. Ya. Dengan sangat sederhana kontennya gitu ya. Semoga saja bisa diminati dengan para pemirsa channel Apoy. Terus yang kedua, kami mohon maaf Ya. kepada para budayawan senior, kepada yang ada di Sumeneb atau dimanapun berada. Bukan maksud kami berdua, terutama juga saya pribadi, untuk menggurui atau merasa lebih paham dan lebih pintar, tapi kita sharing, dan ini adalah menurut sudut pandang kami, sudut pandang saya. Bisa dikatakan cocologi, monggo, nggak ada masalah. Karena ini adalah sudut pandang. Jadi kalau kemarin kita membahas lagu Dolanan Keibintang ya. yang makna filosofisnya sangat luar biasa, Ya. disandingkan dengan kajian sofistik yaitu religius. Nah, sekarang lagu Dolanan yang kedua yaitu Ki Rangke Kokoningan. Akrab kan? Lagu Dolanan ada penciptanya atau gimana, Pak Agus? Senyampang yang saya ketahui, ciptaannya tetap NN itu. NN gitu ya. Barengan KINN. Jadi, nah, salah satu syairnya bisa Ki Rangke Kokoningan nemu selo elang pole, ayo sariaki, ayo sariaki. Diulang biasanya itu. Kemudian aduh ngenes abe bule,
abelita temo, abelita temo, abelita temo. Dan ada juga syairnya mengatakan bahwa Sariaki ajem pote abelita temo, abelita temo, abelita temo. Jadi jika ditranslate lagu ini menceritakan Ki Rangke itu bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan antara sama anak-anak. Ketika bergandengan tangan kan tidak ada yang putus. Iya, betul. Kalau kita pinjam istilahnya Mbah M.H. Ainun Najib, itulah ma'iyah. Gitu ya. Ya, jadi tidak ada yang putus, rantai, bergandengan tangan. Ki Rangke Kokuningan. Nah, kemudian ketika sedang bergandengan tangan kuat kan, tidak ada yang bisa memisahkan. Nemu selok cincin ya, nemu selok. Nah, cincin, kita lihat cincin. Apakah cincin yang bentuk lingkaran ini ada putus? Tidak. Betul. Cincin adalah lingkaran. Dalam artian harfiahnya adalah kumpulan dari beberapa titik yang berkumpul sehingga tidak putus membentuk suatu simbol lingkaran. Jadi sebenarnya lagu ini mempunyai makna pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Iya. Rangke bergandengan tangan, kerukunan gitu kerukunan, ya. keguyuban, cincin tidak pernah putus kan? Betul. Cincin itu pernah kita temukan. Nemu selok, kita pernah menemukan cincin itu sebenarnya. Betul. Pertama, pada waktu kerajaan Sriwijaya, kita temukan cincin itu, sehingga kemudian Sriwijaya menjadi sebuah kerajaan besar di Sumatera yang sampai pengaruhnya ke Malaka. Setelah Sriwijaya, kita juga menemukan cincin itu kembali pada waktu zaman kerajaan Majapahit, lebih luas lagi. Dengan sumpah palapanya ya. Jadi Gajah Mada luas lagi. Kemudian cincin itu hilang kembali, Bang. Setelah diporandakan oleh penjajahan, bangkit kembali pada tahun 1928, yaitu Sumpah Pemuda. Jadi itu menceritakan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang gimana sekarang? Ternyata cincin itu kembali hilang. Hilang kan? Rasa persatuan sekarang sudah mulai tergerus kan? Bangsa Indonesia kan? Rasa persatuannya. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Tapi pada kenyataannya terkadang kita melakukan hal-hal yang sebaliknya. Kita yang beragama Islam, yang sebagai mayoritas bisa beribadah dengan sempurna, tapi kita tidak bertoleransi kepada agama-agama minoritas yang lain. Inilah nampak bahwa persatuan kita, cincin kita sudah hilang. Makanya dalam lagu itu ayo Sariaki menjadi tugas kita sebagai generasi generasi muda untuk mencari kembali cincin yang hilang tersebut. Nah, mengapa hewan yang disuruh mencari adalah ajeng pote? Ini kan lucu kan? Iya. Gak ada kaitannya. Gak ada kaitan. Cincin hilang. Seharusnya yang mencari itu anak-anak atau orang atau manusia. Ini kok ajeng pote? Hewan gitu ya. Hewan yang putih. Nah, ini ternyata setelah saya tulis ajeng, apa ajeng? Kok bukan kancil? Bukan kancil. Kancil kan binatang yang pintar kan? Cerdik gitu. Cerdik atau raja hutan lah yang suruh mencari cincin. Lah kok ajeng? Ajeng pote, ayam putih. Padahal ajeng kan itu konotasinya hewan yang apa ajeng itu, Bang? Nah, ternyata ketika satu ajeng ternyata itu juga akronim gitu ya. Ajeng anak,
Jem-jeman. Jadi yang bisa mencari cincin untuk mendapatkan cincin itu ajem, anak zaman. Tapi anak zaman yang mana? Anak zaman yang putih. Artinya apa? Putih, dia belum terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh buruk masa-masa sebelumnya. Inilah yang bisa kita harapkan, bisa mencari cincin persatuan dan kesatuan kita yang hilang akhir-akhir ini. Jadi persatuan itu saat ini kalau kita flashback ya, ternyata memang pengaruh-pengaruh dari kepentingan politik sebenarnya gitu ya Bang ya. Kepentingan politik yang ujung-ujungnya pada kepentingan kelompoknya gitu. Mementingkan kelompoknya. Akhirnya terjadilah cincin yang hilang gitu yang hilang, persatuan rasa, itu yang hilang, persatuan, kebersamaan, kebinekaan yang dulu guyup bergandengan tangan hilang, tergerus karena kepentingan kelompok, kepentingan dia sendiri dan berbagai macam. Jadi tugas kita yang menciptakan Ajam Pote sebagai kita sebagai generasi yang sudah sepuh, kita harus menciptakan generasi muda Ajam Pote, anak zaman yang putih, yang belum terkontaminasi buruk atas pengaruh-pengaruh masa sebelumnya. Betul. Itulah yang kemungkinan besar bisa menemukan kembali, bisa membuat Indonesia berjaya kembali sebagaimana zaman Majapahit dulu. Sebagaimana harapan-harapan para pejuang kita Bang ya. Pejuang-pejuang kita menghendaki agar bangsa ini tidak terpecah belah gitu ya. Makanya dalam dolanan itu sebenarnya sudah mengajarkan kepada anak-anak kita, lagu-lagu itu sangat akrab di telinga kita ya. Zaman dulu saya masih kecil masih ingat Ki Rangkik Kukuningan, tapi nggak tahu maknanya. Baru saat ini pemirsa saya bisa tahu tentang kandungan filosofi, kandungan makna mulia dari lagu Ki Rangkik Kukuningan ini. Jadi penciptanya NN. Itu belum tahu siapa yang menciptakan. Bisa-bisa ini sebelum zaman Sumpah Pemuda dulu sudah ada untuk membangkitkan semangat. Jadi sebenarnya Pinisuporang Madura sudah jangkauannya luas gitu ya, jauh ke depan. Kita sudah mementingkan rasa persatuan itu dilambangkan dengan bentuk cincin. Ki Rangkik Kukuningan. Ki Rangkik Kukuningan kan gini. Bergandengan tangan gini. Nggak putus ya. Membentuk lingkaran. Walaupun dalam hati kita berbeda tujuan. Iya kan? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda agama, ras, budaya. Kita dalam satu gandengan tangan. Diibaratkan cincin. Mana ada cincin putus nggak ada kan? Kalau gelang mungkin bisa, cincin nggak ada. Jadi itulah. Jadi sudah diajarkan anak-anak kita zaman dulu ya, dari dulu sudah diajarkan. Karena lagu dolanan ini seolah-olah memang tidak ada maknanya dulu ya. Ada maknanya. Padahal kalau kita kaji, kita telaah lebih dalam, ternyata maknanya sangat luar biasa gitu ya, sebagai pemersatu gitu, lagu-lagu pemersatu. Jadi menjadi tugas sampean, tugas saya untuk memberikan pencerahan kepada generasi-generasi di bawah saya tentang makna lagu ini, sehingga getuk tular menyadarkan anak-anak kita nanti, baik lewat guru-gurunya, lewat yang lebih muda dari kita, sehingga getuk tular kepada putra-putranya bahwa sebenarnya maknanya ini lagu-lagu Ki Rangkik Kukuningan itu. Dengan adanya kita pembahasan semacam ini sebenarnya sangat berpotensi untuk anak didik kita biar lebih tahu gitu ya, tidak hanya sekedar menyanyikan atau melakukan, tapi paling tidak ada semacam keinginan bagi anak-anak kita untuk meresapi lagu tersebut, meresapi, kemudian mengaplikasikan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pemirsa, masih banyak sebenarnya pembahasan kita akan
lanjutkan ke depan karena ada lagu-lagu bahasa Banyak Madura ya, lagu dolanan. dolanan seperti Due Punyo misalnya. Bisa. Ada yang menarik Bang yaitu Iya. set Set Maluku. Waduh, Nanti luar kita biasa akan juga bahas itu. ya, biar pemirsa tambah penasaran gitu apa pembahasan kita selanjutnya. Makanya ikutin terus channel Apoy Madura dan minta doanya. Nah, tidak minta sakral, kami hanya mohon doanya agar kami dengan Tidak segala konsisten gitu ya. keterbatasan yang ada tetap eksis. Eksis gitu ya. Demikian, terima kasih. Kami akhiri, mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari kami dan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.